Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama dari Andi Hermawan. Izin kasih list daftar ikan expert Om. Oke, thank you Om Timbul Jaya Solo. Next, dari Meta Lusita. Halo Om Ponto. Bahas tentang koral yang boleh dekatan atau bersentuhan, sama yang nggak boleh sama sekali dong Om. Terima kasih Om Ponto. Waduh, ini harus mengenal karakter koralnya. Banyak banget sih ya. Kalau yang bisa bersinggungan itu mungkin singkat aja. Mungkin ini next video kita bisa bahas kupas masalah ini, bisa jadi satu video sendiri nih. Kalau kayak kuku sama babut, biasanya dia aman berdekatan atau bersentuhan. Tapi kalau yang galak-galak tuh, yang agresif itu biasanya jenis chalice, itu bahaya. Dia agresif banget karena dia punya juntayan kayak helai rambut tuh bisa panjang banget. Dan itu bisa nempel di koral dan wah, itu bisa sting. Terus, wah banyak nanti deh. Ini next video deh, kayaknya seru nih. By the way, thanks Meta. Next, Semar Mesem Rif. Halo Komodo, saya baru pasang kalsium reaktor. Kalau udah pakai kalsium reaktor, apa tetap harus pakai dosing Big 3? Atau cukup pakai kalsium reaktor? Karena suka lihat kok yang pakai kalsium reaktor, ada yang masih pakai dosing Big 3. Makasih, Jaya terus Java. Thank you Om Semar. Oke, saya juga sama. Saya pakai kalsium reaktor, tapi saya juga kasih dia dosing pump, pakai cairan juga. Kenapa? Karena cairan ini sebenarnya buat balancing aja. Jadi kita nggak pernah tahu kapan KH itu disedot sama koral, seberapa banyak magnesiumnya atau kalsiumnya. Jadi kita tetap ada baiknya kita tetap tes, terus kita jadi tahu yang mana yang kurang. Apakah KH-nya yang kurang, dosing kita tambahin. Takutnya karena nggak pernah sama takarannya. Yang diserap sama si koral itu mineralnya nggak pernah sama, nggak selalu begitu. Terus kalau misalnya kalsiumnya udah ketemu tapi KH-nya belum ketemu, nah kita butuh dosing pump buat masukin KH-nya atau kebalikannya. Itu gunanya sebetulnya. Jadi ada baiknya memang kita tetap tes berkala, mau seminggu sekali, per 2 minggu atau 1 bulan sekali, terserah kalian. Jadi kalau dosing pumpnya saya pakai buat balancing Big 3-nya. Thank you Om Semar. Next, The Captain. Permisi Om Ganteng. Wais. Tolong jelasin apa itu deep sand bed Om. Kenapa Java nggak pernah pakai? Terima kasih Om. WK. Ada WK aja. Deep sand bed itu sebetulnya itu biasanya kita pakai. Dulu kita pakai deep sand bed, pernah kita pakai itu untuk media bakteri anaerobik. Jadi deep sand bed itu karena kita udah punya marine pure yang akhirnya bisa lebih meminimalisir tempatnya untuk deep sand bed, akhirnya kita cukup pakai marine pure karena sama fungsinya untuk bikin anaerobik juga. Dan enaknya marine pure kita taruh di peletakannya aja ya, kita taruh di tempat yang arusnya lebih deras sama yang oksigen levelnya lebih tinggi, itu dia bisa jadi aerobik bakteria. Jadi deep sand bed itu gunanya untuk itu, jadi untuk bakteri anaerobik sebetulnya, untuk tumbuhnya munculnya si bakteri-bakteri itu. Perlu nggak? Perlu banget. Kalau kita main koral, kita perlu deep sand bed. Cuman karena deep sand bed itu kita butuh space yang lumayan besar untuk bisa bakterinya banyak. Mungkin untuk mengolah yang di atas ini kan atas pasti jauh lebih besar. Kalau deep sand bed itu kita butuh space yang lebih luas lah. Tapi kalau misalnya marine pure, ya saya cuma 1 blok aja udah cukup untuk sampai 2000 liter ya. Nah, bayangin aja 1 blok marine pure yang cuma 20 x 20 cm, sejengkal kali sejengkal, itu buat 2000 liter. Berarti ya udah oke banget kan. Cukup pakai 1. Saya rasa itu ya. Thank you The Captain. Next, Steven Tansil. Om Ponto mau nanya kalau cycling harus pakai lampu atau tidak Om? Saya mau nanya juga kalau karang anemon kenapa cepat mati? Terus pasti kena brown jelly. Terus gimana cara ngobatinnya Om buat karang anemon dan batu jeruk Om? Makasih Om. Kalau cycling sih saya, ya ini teori saya aja sih. Kalau cycling saya lebih suka pakai lampu. Kenapa? Kalau kayak reef tank, kita kan mau main koral. Kalau kita mau main koral, berarti kan kita harus membuat nutriennya itu nggak terlalu tinggi buat si koralnya ini mau bagus lah. Ya sesuai kebutuhannya koral lah. Kalau misalnya amonia itu kan akan direduce jadi nitrit. Nitrit direduce jadi nitrat. Nah, nitrat ini kan adalah mineral atau pemicu. Ini kan nutrisi sebetulnya. Nutrisi itu dengan nutrien sama nggak? Ini kan memicu terjadinya lumut.
Nah, kalau misalnya saya pakein lampu, itu akan merangsang lumut itu tumbuh. Saat lumut tumbuh, lumut itu kan akan nyerap si nitrat sebagai nutrisinya dia, untuk makanannya dia. Artinya semakin cepat pertumbuhan lumut, nitratnya pun akan makin banyak yang diserap. Ini teori saya. Kalau misalnya saya salah, mohon maaf, tolong diperbaiki. Mungkin boleh komen nanti. Cuman kalau untuk cycling, saya lebih suka pakai lampunya. Karena saya biar bisa cepetan pengen nitratnya di berapa. Karena saat amonia diolah jadi nitrit dan nitrit diolah jadi nitrat, nitratnya itu kan akan naik banget tuh, tinggi banget kan. Kalau misalnya nggak ada lumut di dalamnya yang nggak bisa fotosintesis karena nggak ada lampu, akhirnya nitratnya tuh akan pelan sekali. Karena kita mengandalkan bakteri anaerobik yang ada di dalam buat ngolah nitratnya. Tapi kalau ada lumutnya kan pasti jadi lebih cepet tuh turunnya. Karena diserap sama lumut kan ya gondrong pasti lumutnya. Tapi saat lumutnya hilang berarti ya itu tandanya nitratnya udah habis gitu loh. Jadi jangan sampai habis juga. Kita harus tetap cek ya. Kalau saya sih cari cepet lah. Saya rasa itu ya. Kalau untuk karang anemon kenapa cepat matinya? Nah ini balik lagi sebenarnya apa yang bikin dia mati ini harus dicari tahu dulu. Nggak semuanya mati karena brown jelly. Harus dicari penyebabnya. Kenapa dia bisa brown jelly? Itu dulu. Brown jelly itu kan kayak dia tuh udah keserang bakteri-bakteri yang nggak penting lah. Jadi karena mungkin dia juga nggak sesuai parameternya, nggak cocok sama dia, akhirnya dia bisa mati. Terus kalau misalnya dia ada luka, terus dia keserang parasit atau terserang bakteri, dia juga bisa mati. Jadi ada baiknya cek dulu parameter airnya. Terus saya punya resep dari Dr. Tim. Jadi Dr. Tim itu ada Dr. Tim First Defense sama Dr. Tim sama EcoBalance. EcoBalance ini adalah bakteri buat maintenance akuarium. Kalau starternya kan kita punya one and only. Nah, bakteri EcoBalance ini itu dicampur sama si First Defense, ini akan bikin biota di dalam ini punya daya tahan tubuh atau imun sistem lebih bagus. Nanti bisa lihat, saya kirim linknya deh, atau kita cantumin aja di sini. Itu bisa dicoba dipraktekin. Dan ikan sama koralnya jadi sehat-sehat karena itu. Jadi nggak gampang kena serang bakteri atau parasit. Karena dia bikin imun sistemnya si koral sama ikan itu jadi baik, jadi bagus. Oke, saya rasa itu ya. Thank you Om Steven. Next dari Shiny Kimi. Oh ini terakhir ya? Oh iya bener. Iya, hafal kameramen. Om mau tanya dong, aku beli kodokan 2 ekor, kenapa yang satu mati ya setelah beberapa hari? Nah loh, apa dia masuk ke sela karang, kesempitan bisa mati Om? Soalnya tahu-tahu mati Om di sela karang. Nah ini yang tadi saya bahas nih. Kalau ikan laut saat dia merasa nggak nyaman tubuhnya atau dia lagi sakit, dia merasa nggak enak, dia pasti ngumpet di dalam. Jadi bukannya ikan itu mati gara-gara kejepit karang, enggak juga sih. Kemungkinannya kecil lah. Kalau dia udah berasa nggak nyaman, baru dia akan ngumpet di dalam sana untuk berlindung sebetulnya. Sampai pada akhirnya dia nggak mendapatkan untuk bisa sembuh, nggak ada dokternya di dalam sini, akhirnya ya dia mati di dalam karang. Sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya kenapa dia satu mati, kemungkinan satu ikan yang ini stres atau ikan ini bawa penyakit atau udah terserang penyakit, saya rasa dari ikannya lah. Bukan gara-gara dia masuk ke sela karang terus kesempitan, nggak juga. Pokoknya ikan itu akan berlindung masuk ke dalam karang. Jadi harusnya dia akan ngerti gimana cara keluarnya. Kalau ikan sehat mau masuk ke karang, dia tahu nih nggak bisa masuk, dia nggak akan masuk. Dia cuma tahu ada tempat persembunyian yang dia bisa stay di sana dan dia harusnya bisa keluar lagi. Kalau kejepit, saya rasa dari ikannya memang udah lemes lah, udah nggak nyaman di dalam, jadi dia berlindung di dalam sana. Ya paling itu jawabannya. By the way, terima kasih Shiny Kimi. Ini udah habis ya? Iya habis. Buat kalian yang masih ada mau bertanya atau masih ada yang ya nanti coba tulis di komen, saya akan coba berusaha untuk bacain dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye.